10 tahun yang lalu, Gunung Merapi meletus hebat. Hembusan material Merapi mencapai ketinggian 1.500 meter dari puncak kawah dan menjangkau lereng gunung hingga sejauh belasan kilometer. Lebih dari 350 warga menjadi korban. Harta benda luluh lantah. Tapi kini, Merapi sangat tenang. Masyarakat kembali melanjutkan hidupnya juga mengais berkah pasca erupsi. Kekayaan alam Indonesia yang diantaranya terbentang sejumlah keberadaan gunung berapi mengandung banyak berkah, meski diantaranya menyimpan berbagai potensi bahaya yang selalu menuntut kewaspadaan. Salah satunya Gunung Merapi. Gunung Merapi menjadi salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia. Keberadaannya di tengah Pulau Jawa yang riwayat erupsinya sangat memengaruhi masyarakat sekitarnya, bisa menjadi cermin bagaimana menyikapi berbagai potensi yang saling berlawanan ini menjadi bijaksana. Gunung Merapi terletak di antara dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 4 kabupaten, di antaranya Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Gunung ini dikenal sebagai gunung teraktif di Indonesia bahkan dunia, dengan masa istirahat peningkatan aktivitas vulkanik yang pendek, yakni berkisar antara 1 sampai 18 tahun. Berkat adanya keberadaan Gunung Merapi yang sangat aktif, salah satu gunung api di dunia yang aktivitasnya tergolong teraktif di dunia. Sehingga pada tahun 2014 kalau 2014 kalau tidak salah pernah ada seminar internasional di Sleman, Cities of Volcano. Seluruh dunia hadir di Sleman untuk berdiskusi tentang keberadaan gunung api di dunia. Dan salah satu fokusnya adalah Merapi. Dari sudut ilmu geologi, Gunung Merapi terbentuk akibat tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjang lempeng Eurasia. Kemudian, tunjangan lempeng ini mengalami proses reduksi yang menyebabkan lelehan magma dengan intensitas yang lebih kecil. Akibatnya, magma akan cenderung menuju ke permukaan. Magma inilah yang kemudian membentuk Gunung Merapi. Para peneliti gunung api mengelompokkan fase perkembangan Gunung Merapi pada 4 periode, yakni Pra-Merapi. Pra-Merapi terjadi sekitar 700.000 tahun yang lalu. Meski pada masa ini Gunung Merapi belum lahir, namun ada Gunung Bibi yang dikenal pada saat itu. Selanjutnya Merapi Tua, terjadi sekitar 60.000 tahun yang lalu. Di fase ini, Gunung Merapi memunculkan lava basaltik yang membentuk 2 bukit, yakni Turgo dan Pelawangan. Kemudian Merapi Muda. Fase ini terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu. Di fase ini, terjadi lelehan lava yang membentuk Bukit Batu Lawang dan Bukit Gajah Mungkur. Dalam perkiraannya, di fase ini sempat terjadi letusan eksplosif. Juga terbentuknya area kawah yang diberi nama Pasar Bubrah. Yang terakhir ialah Merapi Baru. Fase ini terjadi sekitar 2.000 tahun yang lalu sampai saat ini. Pada fase ini, kawah Pasar Bubrah yang terbentuk di periode ketiga membentuk kerucut di puncak Merapi. Dalam legenda masyarakat Jawa,
terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Keberadaan gunung ini dianggap sebagai penyeimbang Pulau Jawa. Dalam tradisi kepercayaan setempat, Gunung Merapi yang dulu diyakini bernama Gunung Jamur Dipo dipindahkan dewa dari daerah selatan ke tengah Pulau Jawa. Gunung Merapi dipercaya sebagai keraton dari makhluk halus. Dalam legendanya, terdapat tokoh-tokoh yang diwujudkan dalam sebuah persembahan melalui sebuah upeti yang nantinya akan diserahkan kepada Kiai Sapu Jagat dan Nyai Sekar Kedaton. Legenda ini ditulis oleh Lukas Sasongko dalam bukunya berjudul Merapi dan Orang Jawa. Riwayat aktivitas Gunung Merapi di masa lalu pernah terekam dalam koleksi naskah kuno Merapi Merbabu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16. Kumpulan naskah yang ditemukan pada tahun 1822 semasa pemerintahan kolonial Belanda ini terdiri dari beragam penulisan, seperti primbon, teks pengobatan, teks sastra atau kidung, serta sejumlah catatan harian yang diingat atau dialami penulis, termasuk beberapa catatan terkait peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Pada masa lalu, terutama sebelum abad ke-16, letusan Gunung Merapi menyebabkan terkuburnya beberapa bangunan candi yang berlokasi di sekitaran Jawa Tengah. Salah satunya Candi Sambisari, yang terletak di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ya, baik, saya Sugeng Rianto, Kepala Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira abad ke-8 sampai abad ke-10, kemudian abad 10, pusat kerajaan Mataram Kuno mulai pindah ke Jawa Timur, gitu kan. Nah, pada masa puncak kerajaan Mataram Kuno inilah antara abad ke-8 dan abad 10 itu unsur-unsur peradaban itu sangat maju. Candi Kadisoka itu kan salah satu jejak tingginya peradaban masa Mataram Kuno abad 8 abad ke-10 itu kan. Dia seumur dengan Prambanan, dengan Candi Sewu, dengan candi apa lagi ya sekitar itu banyak sekali, dengan Pelaosan gitu kan. Nah itu sebagian besar terkubur. Sambisari, Kedulan, kemudian yang di kampus UII, termasuk Kadisoka. Munculnya peradaban masyarakat lereng Merapi berkaitan erat dengan sejarah peradaban manusia di Pulau Jawa. Dalam buku Merapi dan Orang Jawa karya Lukas Sasongko, disebutkan bahwa kepindahan masyarakat lereng Merapi disebabkan beberapa faktor, antara lain pergolakan politik, penarikan pajak yang terlalu tinggi oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga karena alasan yang spiritual. Gunung itu dalam masa lalu ya, bahkan dalam masa prasejarah sebelum terpengaruh oleh unsur agama Hindu dan Buddha, itu gunung dianggap sesuatu yang suci, tempat persembahan para dewa gitu kan, sehingga dipilih untuk sebagian untuk bermukim, sebagian untuk membangun bangunan suci, jadi candi itu. Menurut masyarakat, Merapi bukan hanya sekedar gunung, melainkan bagian penting dari lingkungan yang saling terkait antara seluruh makhluk yang beraktivitas di sekitarnya. Paham ini yang kemudian menciptakan hubungan yang saling menjaga dan saling melindungi di sekitar Merapi. Masyarakat lereng Merapi telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini. Keberadaan Merapi di tengah kehidupan mereka justru menyimpan sejuta kearifan yang begitu erat dengan kebudayaan Jawa. Kondisi alam yang mempesona dan subur membuat kaya akan nilai-nilai kehidupan. Ribuan masyarakat menggantungkan hidup pada sumber daya yang terkandung di dalamnya. Masyarakat pada waktu itu
pemicu kebudayaan dan peradaban adalah lokasi di mana tanahnya subur, ya, ketersediaan bahan untuk pembangunan batu dan sebagainya tersedia banyak, kemudian juga sumber air melimpah. Makanya banyak peradaban-peradaban masa Mataram Kuno itu berada di lereng gunung, tanahnya subur, kan. Ketersediaan bahan baku untuk bangunan candi melimpah, batu-batu gitu kan. Kayu-kayu diperlukan untuk bangunan, untuk hunian juga melimpah. Karena waktu itu bangunan itu tidak hanya dibuat dari batu mungkin buat candi, tapi bangunan rumah, lumbung dan semacamnya itu dibuat dari bangunan berbahan organik. Tiangnya dari kayu, dindingnya kayu, ada juga bambu, kemudian atapnya ijuk, dan itu semua tersedia melimpah di lereng gunung gitu. Kemudian alasan lainnya jelas ketersediaan air, kan. Dan air itu untuk apa? Bukan hanya untuk makan minum, tapi salah satu yang penting adalah sungai-sungai itu digunakan untuk transportasi, gitu kan. Soalnya kan hulunya di gunung hulunya kan, yang mengalir ke bawah gitu kan. Itu di antara aliran itulah ada desa-desa, kemudian mereka berdagang dan sebagainya macam itu untuk transportasi itu. Jam 5:30 itu udah datang awan panasnya itu, terus kan ya nggak ngira kalau separah itu. Erupsi Gunung Merapi Erupsi terjadi Merapi kali sebanyak ini dua kali. aktivitas vulkanisnya juga masih terus meningkat. Erupsi Gunung Merapi terjadi sebanyak 2 kali. Turun hujan abu seperti yang ada saat ini. Tepat pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Rejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Memang 2010 menjadi tahun dengan peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Ganasnya erupsi Merapi membuat suasana begitu terasa mencekam. Lebih dari 400 kali per hari, gempa terjadi dari gunung ini. Gemuruhnya menggetarkan rumah-rumah warga, bahkan terdengar hingga radius 60 km dari puncaknya. ...26 Oktober 2010, pukul 5:05 sore, erupsi pertama kali terjadi. Semburan awan panas berupa gas bertekanan tinggi dilepaskan magma Merapi dan menjebol kubah lava 2006 yang mengarah ke selatan. Kubah lava ini menjadi faktor pemicu terjadinya awan panas yang menjangkau hingga 15 km ke arah Kali Gendol. Inilah puncak erupsi Merapi. Jadi pada saat itu cukup singkat nih, dari waspada ke siaga, kemudian siaga ke awas itu cukup singkat, sehingga persiapan pada saat itu cukup luar biasa gitu. Kita juga belum ada barak khusus gitu, jadi barak-barak kita masih menggunakan balai-balai desa. Kan nggak tahu kalau itu mau keluar besar gitu. Terus saya kan ya gimana tenang saja, kan biasanya nggak separah itu toh ya. Terus itu kan waktu itu masih level 3, terus udah tahu-taunya udah awas, tapi ya gimana udah terus pasrah gitu aja. Tanda-tandanya itu pertama, Merapi itu kadang-kadang itu menggugurkan batu.
itu membuat aku dalam status itu waspada. Nah, waspada itu sekian hari atau sekian minggu itu akan mengumpulkan batu. Nah, itu tanda-tandanya. Pada saat itu, radius aman dinaikkan 20 km untuk Sleman, 15 km untuk Magelang, 10 km untuk Klaten dan Boyolali. Perluasan radius aman hingga isu Merapi akan meletus kembali menyebabkan terjadinya pembengkakan jumlah pengungsi menjadi 2 kali lipat yang tersebar di berbagai titik pengungsian. Karena persiapan kita pada saat itu rata-rata itu yang ngungsi kan hanya 2 dusun, yaitu Pelungsari sama Pangharjo pada saat sebelumnya seperti 2006 gitu. Tapi di 2010 itu kan harus semua dusun beralih gitu, harus semua dusun. Kalau dulu 2 dusun itu pun yang utamanya kelompok rentannya gitu, yang pada saat itu cuman kita tampung di Balai Desa ini. Padahal kapasitas Balai Desa ini paling sekitar 300-an orang aja udah kita harus dengan tenda itu. Padahal pada saat itu hampir tahap awal aja hampir 1000. Kita kapasitas 300 harus menghapus 1000. Hal ini membuat kebutuhan logistik dan fasilitas pengungsian pun tak sanggup mencukupi kebutuhan para pengungsi. Akibat letusan ini, 3.000 rumah habis tersapu awan panas Merapi. Pohon-pohon tumbang, lebih dari ribuan ternak mati, dan 398 jiwa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lebih dari 800 orang kehilangan usahanya. Perekonomian lumpuh, dan kerugian material mencapai 3,5 triliun rupiah. Ibu saya, Ibu Puji Sarono, itu mantan buku itu bapak saya Pak Puji itu, Pak Puji itu meninggalnya 2006. Terus 2010 Ibu kena erupsi sama cucunya 1, anak lakinya 1, menantunya 1. Jadi anaknya Simbah itu ada 12. Simbah dia, anaknya Simbah itu kena bencana itu 12. Jadi kehilangan saudara itu 12. Ya, untuk pekerjaan yang dulu sebelum erupsi 2010 untuk warga sini ya yang bertani, beternak sapi perah ya, karena untuk warga sini mayoritas ini beternak sapi perah. Guyuran hujan yang mengalirkan material pun tak kalah dahsyat. 10 sungai di sekitar Merapi menjadi jalur aliran lahar yang menghanyutkan 22 jembatan dan memutus jalur transportasi Jogja-Magelang. Dahsyatnya erupsi 2010 tentu menjadi suatu peristiwa yang tak akan terlupakan. Tak hanya rugi secara materi, trauma psikis yang dialami masyarakat tentu masih menghantuinya. Ya masih trauma soalnya kejebak itu. Terus ya kalau ada tapi ya saya itu ya percaya sama yang kuasa. Misalnya saya tuh masih baru ngarit baru ada lagi, tapi jangan ada lagi gitu. Itu ya masih trauma. Salah satu korban tewas akibat erupsi Merapi tahun 2010 adalah juru kunci Merapi, Mas Penewu Surakso Hargo, atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Marijan. Ia ditemukan tewas pada 26 Oktober 2010, setelah kawasan tempat tinggalnya
di Dusun Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, terkena muntahan lahar dan letusan Gunung Merapi. Jadi tanggal 25 itu kita udah mengumumkan untuk mengungsi karena situasinya sudah awas gitu. Kita menurunkan beberapa orang, memang kendalanya ada yang mau, ada yang masih tetap tinggal. Jadi sebelumnya kita dari pemerintah ada pengumuman harus mengungsikan rakyat, kita sudah berusaha untuk kita ungsikan, bahkan ada kendaraan kita yang sampai turun kosong. Kesetiaan terhadap tugas yang diembannya membuat sosok Mbah Marijan sangat menginspirasi dan menjadi panutan untuk kita semua. Ya, sosok Mbah Marijan sebagai guru kunci Gunung Merapi saya memikul tanggung jawab penuh. Ya, jadi tidak ada informasi seperti ini bukan informasi yang memanikan atau menakutkan. Itu tidak semudah itu untuk apa ya, misal langsung wah ini mau turun, mau meninggalkan tempat atau mungkin pindah ke tempat lain kayak gitu. Mbah Marijan, setahu saya itu tidak punya pendapat seperti itu. Pengabdian Mbah Marijan adalah pilihan hidup yang membutuhkan tanggung jawab besar dalam menjaga titahnya. Perjuangannya menjadi bukti kehormatan terhadap keteguhan atas tugas yang diemban hingga akhir hayatnya. Kalau alam murka ibaratnya ya biasanya ada suatu kesalahan di suatu manusia. Dahsyatnya awan panas menyapu seluruh harta benda masyarakat. Yang tersisa, kini hanya puing-puing yang tak berbentuk. Erupsi Merapi merenggut semuanya. Erupsi Merapi 10 tahun yang lalu menjadi sebuah titik balik kehidupan lereng Merapi. Meski kehilangan, namun masyarakat tidak larut dalam rasa duka ataupun putus asa. Mereka memulai kehidupan kembali tentu dengan lebih baik. Pasca kehancuran, mereka sikapi dengan bijaksana. Hal ini menjadi suatu potensi kebijaksanaan dan juga pelajaran berharga betapa rapuhnya manusia. Adanya peningkatan kewaspadaan terhadap Gunung Merapi pasca erupsi membuat lereng Merapi ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana 3. Hal tersebut membuat masyarakat lereng Merapi harus meninggalkan desanya demi keselamatan dan keamanan bersama. Terjadi erupsi 2010 yang menyebabkan kewaspadaan kita terhadap Merapi perlu lebih ditingkatkan, dan ini kami mereview rencana detail tata ruang, termasuk juga rencana tata ruang wilayah Sleman yang tadinya bukan kawasan rawan bencana 3 KRB 3, itu kita tingkatkan jadi rawan bencana KRB 3, yang artinya tidak boleh ada hunian di daerah KRB 3. KRB 3 itu sampai Kinahrejo yang rumahnya Mbah Marijan, kemudian Bangker dan sekitarnya. Sekitar 2.000 warga dengan sukarela direlokasi. Di tempat baru, mereka memulai dan menata kehidupan baru dari awal. Kehidupan warga sudah mulai nyaman, walaupun hari ini pun terasa
biaya operasionalnya naik. Yang dulu mau ke kebun dari rumah langsung ke kebun, nah sekarang mau tidak mau naik sepeda motor atau mobil mengeluarkan rupiah untuk beli bensin, itu jelas. Terus yang kedua, ya ini perlu disyukuri walaupun kemarin amburadul seperti itu, sekarang bisa untuk perekonomian. Hunian tetap yang kini ditempati warga memberikan pola kehidupan yang baru. Rumah antar warga kini dekat. Hewan ternak warga dilokasikan dengan layak dan dijaga kebersihannya. Fasilitas umum pun diberikan, seperti masjid dan pos kesehatan. Waktu Merapi semakin pergerakannya semakin tinggi, akhirnya ada letusan. Kita sudah evakuasi semuanya, sehingga di saat-saat itu begitu Merapi meletus dengan dahsyat, kita sebetulnya warga sudah di barak. Kita ya sebagai warga yang berjarak di bawah lereng Merapi yang hanya dekat, ya kita mematuhi anjuran pemerintah yang seharusnya kita harus bergeser, ya kita harus meninggalkan tempat tinggal. Tak hanya itu, sektor ekonomi juga turut mengalami perubahan yang signifikan. Pasca erupsi, masyarakat mulai bangkit dan perekonomian pun berangsur pulih. Ratusan hewan ternak warga yang dulu mati tersapu awan panas, kini mulai biak lagi. Warga kembali dapat memerah susu dan mengais rezeki. Bahkan, hingga saat ini, aliran Sungai Gendol menjadi harta yang bernilai ekonomis yang tinggi. Limpahan pasir sisa material hasil erupsi menjadi sumber mata pencaharian, juga upaya normalisasi jalur sungai itu sendiri. Pasca erupsi 2010, warga sekitar begitu pandai membidik peluang usaha. Berbagai lokasi bekas muntahan lava dijadikan sebagai destinasi sejarah dan berhasil menarik perhatian wisatawan. Berawal dari rasa keprihatinan pasca erupsi Merapi tahun 2010, setelah saya bisa pulang atau melihat kondisi rumah saya yang kondisinya adalah porak-poranda. Mulai dari situ saya mengadakan pembersihan rumah berdasarkan rasa keprihatinan itu tadi ya, melihat puing-puing rumah. Kalau dilihat itu kok di hati rasanya nggak enak. Kemudian yang mendasari berdirinya Museum Mini Cisarutago ini, alasan yang kedua adalah ini, rasa penasaran dari diri pribadi saya atau keluarga saya, di mana toh barang rumah tangga saya itu, kalau toh masih ada, bentuknya kayak apa kan gitu. Nah, mulai dari situ saya mengadakan pembersihan, akhirnya menemukan barang rumah tangga saya itu satu demi satu, akhirnya terkumpul banyak. Kemudian saya koleksi. Sebenarnya kalau untuk tanggal berdirinya itu saya juga nggak ada proses untuk pembukaan, ini mulai pembukaan atau tanggal berdirinya nggak ada ya Mbak ya. Cuman sebagai tolak ukur aja, mulai diadakan pembukuan. Nah itu saya ambil sebagai acuan berdirinya museum ini aja. Ini saya tulis di tembok yang di luar itu adalah tanggal 4 bulan 4 tahun 2011. Nah itu sebenarnya sudah mulai ada pengunjung. Kumpulan sisa harta hasil erupsi Merapi itu menjadi sebuah sejarah ganasnya erupsi 2010. Jika ditinjau dari sektor pariwisata, erupsi 2010 tidak hanya memberi perubahan pada sisi destinasinya saja,
melainkan pergeseran atraksi juga turut dirasakan. Erupsi tahun 2010 tentunya sangat masif erupsinya dengan radius untuk dievakuasi itu lebih dari 10 km dievakuasi, dan ini kejadian yang luar biasa ini sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi khususnya pariwisata di Kabupaten Sleman. Dan bukan hanya untuk destinasinya, tetapi atraksinya juga sejak tahun 2010 mengalami perubahan dan pergeseran. Sisa erupsi Merapi menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat. Mayoritas warga yang semula bertani beralih profesi ke ranah pariwisata. Ya, untuk pekerjaan yang dulu sebelum erupsi 2010 untuk warga sini ya yang bertani, beternak sapi perah. Ya, karena untuk warga sini mayoritas ini beternak sapi perah dan juga penambangan pasir yang di Kali Gendal sewaktu itu masih manual ya. Jadi untuk penambangan masih manual, tidak pakai alat berat. Tapi setelah 2010 ini untuk penambangan ataupun penataan lokasi dia pakai alat berat, jadi warga untuk bekerja ya istilah buruh di Kali Gendal ataupun di penambangan pasir. Jasa wisata Merapi menjadi peluang usaha yang sangat menggiurkan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat menjadi suatu peluang untuk memulihkan finansial warga. Dan pada saat itu aktivitas yang marak itu adalah wisata bencana pada saat itu ya. Jadi tidak disadari banyak yang datang kemudian melihat erupsinya, dampak yang timbul karena erupsi 2010. Kemudian dari situ ada medan yang dilalui cukup berat dan harus menggunakan kendaraan 4x4 yang double gardan. Kemudian untuk sepeda motor juga membutuhkan sepeda motor yang punya spesifikasi yang bisa digunakan untuk medan-medan yang sulit. Nah, itu pakai sepeda motor trail. Dan pada saat itu masyarakat menangkap peluang itu menjadi sebuah upaya untuk memberikan jasa layanan, melihat sampai pada titik-titik yang tidak mungkin ditempuh dengan kendaraan biasa. Dan itu menjadi sebuah atraksi baru. Dan akhirnya setelah 2010 itu dengan kearifan lokal yang ada, banyak bermunculan penyedia jasa untuk mengantar orang yang ingin sampai pada lokasi di mana Mbah Marijan meninggal dunia pada saat itu. Satu dasawarsa telah berlalu. Alam menyuguhkan sejuta kearifan bagi setiap insan yang tumbuh di sekitarnya. Berkatnya, manusia hidup di atas kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan. Keduanya saling berdampingan demi ikatan sebuah harmoni yang saling bersinergi. Kalau alam murka, ibaratnya ya biasanya ada suatu kesalahan di suatu manusia. Meski kini warga telah membangun tiang-tiang penyangga kehidupan yang baru, namun kenangan soal erupsi tahun 2010 tentu belum dapat dihapus dari ingatan mereka. Dahsyatnya erupsi Gunung Merapi seolah menyiratkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan semata. Tetaplah jalani hidup dengan penuh syukur, cintai dan jaga alam beserta seluruh isinya. Saya Farhan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Arah Mata Angin dengan berbagai kisah sejarah lainnya. Setiap hari Selasa pukul 9 malam hanya di One TV.
Thank you.